Jadi sebenarnya polemik ini bukan muncul gara-gara Kiai Imad, bukan muncul gara-gara dipopulerkan oleh saya, Guru Gembul, bukan. Tapi ini adalah akumulasi dari kekesalan dan kemarahan kaum muslimin terhadap apa yang terjadi yang ditunjukkan oleh beberapa kalangan dari habaib, dari kalangan Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Menurut Guru Gembul di kantor RA hari ini, dalam rangka menghadiri undangan seminar pembahasan nasab, beliau mengatakan bahwa awal mula terjadinya polemik ini, kemudian sentimen-sentimen yang banyak terjadi di kolom komentar media sosial itu bukan diawali oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman, tetapi diawali oleh para habaib. Kaum muslimin itu jengah ya ketika dari dulu melihat perilaku-perilaku habib yang sebenarnya itu keluar dari konteks ajaran Islam. Tetapi kaum muslimin itu enggan untuk mengkritik para habib atau takut untuk mengkritik para habib karena mereka itu cucu Nabi. Kita simak penuturan Guru Gembul. Saya ingin menegaskan bahwa polemik nasab ini, kebanyakan yang beredar di masyarakat itu adalah polemik tentang sentimen-sentimen, bukan polemik terkait dengan akademik. Jadi kalau misalkan kita mau jujur, dari jutaan orang di Indonesia yang sekarang berdebat, berdiskusi, saling menghujat satu sama lain terkait dengan nasab, berapa orang di antara mereka yang mampu mengakses kitab-kitabnya Kiai Imad dan mengakses kitab-kitabnya Robitoh Alawiyah? Sedikit sekali. Jadi yang benar-benar berdiskusi terkait dengan masalah-masalah akademik dan ilmiah itu jumlahnya sangat sedikit. Yang paling banyak itu adalah masalah-masalah yang berupa sentimen-sentimen. Ada sentimen kesukuan, sentimen keagamaan, sentimen golongan, dan lain sebagainya. Dan ini saya mohon maaf kepada pihak Robitoh Alawiyah ketika kemarin-kemarin bikin narasi atau beberapa di antara pihak dari Robitoh Alawiyah atau kalangan Habib itu mengeluarkan sebuah narasi bahwa ini adu domba, bahwa sentimen-sentimen ini adalah ada pihak tertentu yang melakukan adu domba dan sebagainya. Ya tentu saja ada di antara mereka mungkin yang memanfaatkan situasi, tetapi masalah yang paling utamanya itu adalah ayo kita introspeksi sama-sama bahwa polemik ini tidak dimulai dari Kiai Imad. Gak ada yang akan mempedulikan pada tesis semacam itu karena masyarakat kita hanya 0,001 saja yang biasa membaca, dan jumlahnya menjadi semakin sedikit ketika yang bahan bacaannya itu adalah terkait dengan polemik nasab. Itu sedikit sekali. Yang Kiai Imad jangan dipahami sebagai orang yang pertama kali memunculkan polemik, dan jangan dianggap sebagai orang yang mengadu domba antara orang-orang NU misalkan atau orang-orang Islam, bukan. Tapi beliau itu adalah orang yang menjadi pionir dari studi akademis. Jadi polemik ini munculnya dari mana? Saya mohon maaf, dari orang-orang habaib. Coba misalkan saya berdiri, kamera tetap masuk ya. Saya ingin menyatakan seperti ini. Sebelum tahun 2000-an, habaib di Indonesia itu sudah ada. Orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu sudah ada. Dan profesi mereka sangat bervariasi. Status sosial mereka juga bervariasi. Ada dari tukang jualan parfum sampai menteri luar negeri. Indonesia punya yang levelnya habaib. Dan tidak ada kerusuhan, tidak ada polemik di antara itu semua. Yang tiba-tiba muncul adalah, saya mohon maaf ya, di awal reformasi muncul Pak Habib Rizik dengan FPI-nya. Pak Habib Rizik itu latarnya sebenarnya dari NU, tapi entah bagaimana ceritanya, di situ sudah mulai ada kisruh dengan NU yang lain. Ada FPI versus Banser. Kemudian ada kerusuhan, ada serangan di sini dan di sana dan sebagainya. Nah, ini memunculkan apa? Di antara kaum muslimin itu memunculkan satu pikiran bahwa saya tuh gak setuju dengan Habib Rizik, saya tuh gak setuju dengan gerakan-gerakannya yang radikal, saya tuh gak setuju ketika kaum muslimin terlibat dalam percekcokan yang begini dan begitu. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak setuju itu, tapi kemudian apa? Mereka tidak berani melawan, tidak berani menentang karena itu kan Habib.
Ini kan keturunan Nabi. Jadi pada waktu itu ada dilema, ada polemik sebelum polemik itu menyeruak ke media, polemik di dalam hati kaum muslimin bahwa kami sebenarnya ingin menentang, ingin mengkoreksi pernyataan-pernyataan dari Pak Habib Rizik. Tapi kami gak berani karena itu adalah keturunan Nabi. Jadi di sini ada penghormatan yang sangat besar terhadap kaum muslimin, terhadap nabinya, terhadap junjungannya. Tetapi di sisi lain ada orang yang mengklaim ini adalah keturunan Nabi dan kontroversial. Kita nggak bahas dulu soal apakah Pak Habib Rizik itu benar atau salah. Kita nggak bahas itu. Kita bahas bahwa Pak Habib Rizik memunculkan polemik pada waktu itu terkait dengan masalah toleransi, terkait dengan masalah FPI, terkait masalah hal yang semacam itu. Dan setengah dari kaum muslimin, anggaplah ya, data kasarnya adalah setengah dari kaum muslimin kemudian tidak setuju dengan ini, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Ketidakberanian, takut kualat, ini keturunan Nabi. Dan kemudian ketika Pak Habib Rizik agak turun dengan cerita-cerita dan drama-drama di media massa itu, muncul sesuatu yang lebih besar. Pak Habib Bahar bin Smith melakukan persekusi dan kekerasan, intimidasi terhadap orang lain, lisan maupun perbuatan, dan itu direkam, dipublikasikan kepada media-media mainstream di Indonesia. Dampaknya apa? Balik lagi, ini mana ada keturunan Nabi seperti ini? Kami merasa malu, merasa jengkel, merasa takut, merasa terintimidasi. Saya harus katakan begini Baraya, kenapa yang datang ke diskusi ini cuman saya? Dan saya katakan, lebih dari setengah kolom komentar yang jumlahnya ribuan di satu video saya itu meminta saya untuk tidak hadir dalam acara ini. Kenapa? Saya mohon maaf. Dalam konteks ini, pihak Robito Alawiyah gagal untuk menyampaikan keamanannya kepada orang lain. Pihak orang-orang dari kalangan habaib gagal untuk menunjukkan bahwa kami itu baik, rahmatan lil alamin, soleh, tulus, ikhlas, baik hati, siap mentraktir. Gagal untuk menyampaikan itu ke publik karena yang ditampilkan itu apa? Kekerasan atas nama habaib, bahwa kami itu boleh melakukan persekusi. Bahkan Pak Habib Bahar bin Smith di pengadilan, ketika beliau sedang diadili, kemudian ada saksi dan kemudian beliau mengatakan, kamu tahu nggak siapa saya? Saya adalah keturunan Nabi. Kalau kakek saya begini, kamu tahu kakek saya seperti ini, kenapa kamu memberatkan? Kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya. Itu kan sebenarnya menyakiti kaum muslimin. Karena ada orang yang melakukan kekerasan atas nama Nabi, diadili, tapi minta privilege. Siapa yang melakukan itu? Golongan habaib. Kalau misalkan kemudian tiba-tiba muncul bahwa kami sekarang sedang diadu domba antara kelompok ini dengan kelompok itu, bukan. Mungkin ada adu domba, tapi itu belakangan. Munculnya itu dari mana? Dari keresahan kaum muslimin karena melihat di satu sisi kami mencintai, demi Allah kami mencintai Nabi, dan wujud dari kecintaan kami terhadap Nabi adalah kami tidak akan mau menisbatkan kekerasan, kejahatan, dan kontroversi terhadap orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi. Kan masuk akal kan, begitu kan? Kecintaan terhadap Nabi adalah mensucikan beliau dari semua tindak tanduk yang mengangkangi syariah Islam. Nah, jadi permusuhannya sekali lagi ya, kita nggak bahas soal apakah Pak Habib Rizik itu benar atau salah, kita nggak bahas soal Pak Habib Bahar itu benar atau salah, kita nggak bahas itu. Kita membahas rasa takut dari kaum muslimin, rasa resah, rasa merasa terintimidasi. Karena di satu sisi, kaum muslimin sangat mencintai Nabi, tetapi di sisi lain, ada keresahan bahwa Nabi dikaitkan dengan tindakan-tindakan atau simbol-simbol dari kekerasan. Itu rasa sakit hati itu belum terobati sampai akhirnya muncul di video Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu, kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Coba rasakan betapa sakit hati dan marahnya kaum muslimin. Coba kita misalkan bisa melihat dari berbagai perspektif. Misalkan lihat orang-orang yang biasa orang Islam berdebat dengan orang Kristen, berdebat dengan apa, kan ramai sebenarnya di media sosial. Lihat perdebatan di antara mereka, dan orang-orang non-Muslim bawa-bawa itu. Tuh lihat, buah tidak pernah dari pohonnya. Sebagai penegasan, kalau Bahar melakukan kelakuan yang seperti itu, ya begitulah nabinya. Itu ejekan terhadap kaum muslimin dari orang-orang non-Muslim, tapi orang-orang non-Muslim pun tidak bisa disalahkan. Karena apa? Karena memang Pak Habib Bahar melakukan itu atas nama keturunan Nabi.
Kemudian lihat misalkan kelompok-kelompok Islam yang lebih moderat atau yang lebih plural. Mereka sakit hati melihat itu karena apa? Karena betapa feodalisme di antara kaum muslim masih terjadi. Ada orang yang diciumi kakinya. Kemudian kita melihat misalkan kelompok-kelompok yang lebih radikal atau kelompok-kelompok yang berpikiran lebih fundamental. Katakanlah kelompok salafi yang kita sebut sebagai wahabi misalkan. Mereka marah, mereka sakit hati karena apa? Karena ada orang sujud di depan orang lain atas nama keturunan Nabi. Betapa sakitnya. Coba kita melihat kalangan nasionalis, Islam nasionalis sakit hati ketika melihat ada orang keturunan Yaman kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek. Jadi dilihat dari konteks apapun, dalam perspektif apapun, ini benar-benar menyakiti kaum muslimin. Tapi kala itu kaum muslimin berpikir bahwa ya sudahlah, pasrah aja. Kami sakit hati, kami marah, kami pengen sekali untuk mengajak orang ini ke dalam ajaran agama yang benar, katakanlah seperti itu. Ya tapi nggak bisa kan, dia Habib, dia kan keturunan Nabi. Jadi sebenarnya polemik ini bukan muncul gara-gara Kiai Imad, bukan muncul gara-gara dipopulerkan oleh saya, Guru Gembul, bukan. Tapi ini adalah akumulasi dari kekesalan dan kemarahan kaum muslimin terhadap apa yang terjadi, yang ditunjukkan oleh beberapa kalangan dari habaib, dari kalangan Ba'alawi. Jadi menurut Guru Gembul itu, persentase warga Indonesia itu dalam membaca itu hanya 0,001%. Jadi minat baca masyarakat kita itu sangat rendah, apalagi terkait dengan nasab. Jadi sangat kecil sekali kemungkinannya kaum muslimin itu membaca tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman. Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya ramai gaduh nasab ini atau kaum muslimin yang banyak mendukung tesis Kiai Imad itu sebenarnya bukan dari Kiai Imad pada awalnya, tetapi ini adalah bentuk respon daripada kaum muslimin yang melihat perilaku-perilaku Habib yang dari dulu itu tidak sejalan dengan ajaran Islam. Ya, misalkan Habib Rizik dengan FPI-nya, kemudian Habib Bahar, ya, itu kaum muslimin sebenarnya tidak setuju dengan perbuatan-perbuatan oknum-oknum Habib itu, tetapi mereka takut untuk mengkritik, untuk bersuara karena mereka mengaku sebagai cucu Nabi. Ya siapa yang berani mau mengkritik cucu Nabi, kan begitu. Lalu muncul Kiai Imad ini sebagai jawaban dari keresahan kaum muslimin, sehingga kemunculan Kiai Imad dengan tesisnya ini seolah-olah menjadi angin segar bahwa inilah momentum untuk kaum muslimin itu bersuara. Yang dari kemarin-kemarin itu takut untuk bersuara, akhirnya berani bersuara setelah munculnya Kiai Haji Imaduddin Utsman dan tesisnya. Meskipun kemungkinannya adalah mereka itu nggak baca tesis Kiai Imad. Ya. Jadi bagaimana? Ya masalahnya sebenarnya menurut Guru Gembul itu adalah berawal dari para habaib itu sendiri. Jadi bagaimana? Ya habaib itu harus berubah. Harus berubah. Berubah bagaimana? Berubah dengan berperilaku yang baik. Ya, yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Minimal ya seperti para kiai itu. Kiai-kiai kita itu dari dulu perilakunya ya mencerminkan ajaran agama Islam, sehingga kaum muslimin itu patuh dengan para kiai, berbeda dengan para habaib. Ya. Jadi kalau misalkan ada framing bahwa ini ada adu domba, ada yang mengadu domba antara kiai dengan habaib, kemudian ada PKI, ada intelijen hitam, itu tidak benar kata Guru Gembul. Sebenarnya memang masyarakat itu jengah, kaum muslimin itu jengah. Lah Kiai Haji Imaduddin Utsman dan tesisnya itu hanya pintu yang membuka apa yang tertutup dari kaum muslimin selama ini. Apa yang tertutup itu adalah keberanian mereka untuk mengomentari atau mengkritik para Habib. Ya. Jadi kalau seandainya
Ya, seandainya para habaib itu dari dulu itu berperilaku baik, santun, sopan, kemudian toleran, seperti para kiai itu, maka tentu polemik-polemik ini tidak akan terjadi. Kenapa? Karena percuma Kiai Haji Imaduddin mengeluarkan tesis karena toh tidak ada yang akan baca. Tidak ada yang akan baca karena cuma 0,001%. Apalagi kalau terkait dengan nasab, kemungkinannya ya tidak akan dibaca sama sekali. Cuma mereka kemudian berani sependapat dengan Kiai Imad, kemudian mengkritik para habaib, ya. Karena memang sejak dari dulu sebenarnya kaum muslimin ingin mengkritik, ya, ingin bersuara, ingin berpendapat terkait dengan perilaku-perilaku Habib yang dianggap keluar atau mencoreng Islam dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.